semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Irmawati Angkat dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Udayana dengan NIM 19125210027. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik dan juga resolusi konflik. Oke, baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari manajemen konflik dan juga resolusi konflik. Manajemen konflik merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak ketiga dan juga pihak yang berkonflik untuk meminimalisir kekerasan yang terjadi dalam konflik dan juga menciptakan lingkungan yang minim kekerasan agar pihak-pihak yang berkonflik dapat berinteraksi satu sama lain. Sedangkan resolusi konflik merupakan pemberian masukan dan promosi rekonsiliasi dari sebuah konflik yang biasanya dilakukan pada dasar dari sebuah konflik. Jadi, kedua metode penyelesaian konflik ini sama-sama bertujuan untuk menyelesaikan kekerasan dan juga memberikan lingkungan yang dapat berinteraksi bagi pihak-pihak yang berkonflik. Baik, yang kedua, saya akan menjelaskan metode-metode yang biasanya digunakan dalam manajemen konflik dan juga resolusi konflik. Yang pertama adalah yang digunakan dalam manajemen konflik. Nah, dalam manajemen konflik sendiri, biasanya ada dua metode yang digunakan. Yang pertama adalah peace enforcement, dan yang kedua adalah peacekeeping. Peace enforcement merupakan intervensi militer bersenjata yang biasanya dilakukan dalam daerah konflik. Nah, peace enforcement sendiri masuk ke dalam sebuah wilayah konflik atas izin PBB di bawah operasi militer Dewan Keamanan PBB. Peacekeeping merupakan operasi militer bersenjata yang dikerahkan atas izin negara yang berkonflik dengan tujuan untuk mengawasi agar tidak terjadinya gencatan senjata serta mempromosikan jalur damai untuk penyelesaian konflik. Jadi, hasil akhir dari manajemen konflik adalah perdamaian negatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perdamaian negatif? Perdamaian negatif merupakan suatu keadaan di mana dalam sebuah negara konflik sudah tidak ada lagi kekerasan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam resolusi konflik. Nah, sama seperti manajemen konflik dalam resolusi konflik, ada dua metode yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah peacemaking, dan yang kedua adalah peace building. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang peacemaking. Peacemaking sendiri merupakan aksi yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk membawa pihak-pihak yang berkonflik dari konflik kekerasan menuju mediasi secara damai. Nah, selanjutnya adalah peace building. Nah, peace building sendiri merupakan hal yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperkuat struktur perdamaian untuk mencegah agar konflik tidak terjadi lagi di masa depan dengan melakukan rekonstruksi politik, sosial, dan ekonomi di antara negara-negara yang berkonflik. Jadi, keberadaan pihak ketiga dalam resolusi konflik sangatlah penting sebagai aktor yang memberikan mediasi dan juga fasilitasi dalam sebuah konflik untuk menyelesaikan konflik tersebut, sehingga negara-negara dapat menyelesaikan konfliknya melalui jalur damai. Nah, setelah terjadi resolusi konflik, maka pihak-pihak yang berkonflik akan membentuk peace agreement. Nah, peace agreement sendiri digunakan sebagai jaminan agar di masa depan kekerasan itu tidak terjadi kembali. Dalam peace agreement sendiri itu memuat perjanjian-perjanjian serta sanksi-sanksi yang dapat berlaku jika suatu hari negara yang berkonflik melanggar perjanjian yang telah dibuat. Jadi, hasil akhir dari resolusi konflik adalah perdamaian positif. Jadi, berbeda dengan perdamaian negatif yang tadi saya sebutkan dalam manajemen konflik, perdamaian positif itu bukan hanya berarti berhentinya sebuah kekerasan, namun juga terciptanya lingkungan yang aman dan damai baik secara politik, sosial, maupun ekonomi. Baik, yang ketiga adalah kesimpulan. Jadi, manajemen konflik dan resolusi konflik merupakan upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik. Hanya saja, kedua metode ini sangatlah berbeda. Manajemen konflik hanya digunakan untuk manajemen kekerasan yang terjadi agar tidak menimbulkan kerugian. Kemudian yang kedua adalah resolusi konflik bertujuan untuk menyelesaikan konflik dengan menganalisis apa dasar dari sebuah konflik itu sendiri. Baik, sekian video saya tentang manajemen dan juga resolusi konflik. Terima kasih. Sampai jumpa.